Prabowo bermuka manis di hadapan Jokowi tapi menikam dari belakang. Ditulis oleh Hermanto Purba di siword.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Pilpres 2014 menjadi awal ketegangan antara Jokowi Prabowo. Jokowi yang sebelumnya kurang diperhitungkan itu secara mengejutkan mampu mengalahkan Prabowo di ajang kontestasi 5 tahunan itu. Prabowo yang nampak lebih kekar, tajir, dan lebih terampil berpidato itu ternyata tidak serta-merta mengantarkannya duduk di singgasana RI 1. Prabowo keturunan ningrat, sementara Jokowi anak orang miskin. Prabowo seorang pendiri dan ketua umum partai, sementara Jokowi hanya sekedar kader biasa. Ia bahkan tidak memiliki jabatan apapun di partai yang dapat ia banggakan. Tapi dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, ia mampu menumbangkan Prabowo. Mungkin hal itu pula yang membuat Prabowo seakan tidak dapat menerima kekalahannya. Ada orang yang tampilnya deso, tapi mampu mengalahkan sosok raksasa, yang notabene memiliki segala-galanya. Jika saja yang mengalahkannya SBY misalnya, mungkin ia tidak akan segalau sesaat ketika lembaga survei mengumumkan hasil quick count-nya. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, dan bubur tersebut tidak akan mungkin lagi diubah menjadi nasi. Maka jalan satu-satunya adalah dengan senantiasa memusuhi sang lawan. Jika Jokowi A, maka Prabowo harus B. Jika Jokowi C, maka Prabowo harus D. Pokoknya mereka tidak boleh ketemu. Dalam hal apapun, mereka harus berbeda. Demikianlah permusuhan Prabowo dengan Jokowi begitu awet sejak Pilpres 2014 yang begitu hiruk itu. Setidaknya hingga Pilpres 2019 yang dipenuhi politisasi SARA itu. Tidak ada satu hari pun terlewat bagi Prabowo dan segenap kadernya sejak 2014 hingga 2019. Tanpa mengkritik tajam, melecehkan hingga memfitnah Jokowi dan pemerintahan yang ia pimpin. Semakin Pilpres 2019 mendekat, semakin gencar pula fitnah, hinaan, dan cercaan disampaikan kepada Jokowi. Semakin Pilpres 2019 di ambang pintu, semakin masif pula hoaks dan ujaran kebencian disemburkan di ruang-ruang publik oleh simpatisan dan antek-anteknya. Jokowi dihantam dari seluruh sudut. Jokowi disiksa habis oleh seluruh fans berat Prabowo. Tapi lagi-lagi, sekalipun selama 5 tahun terakhir Prabowo menyerang Jokowi tanpa henti, sekalipun seluruh laskarnya menyudutkan Jokowi dengan menyebutnya sebagai seorang penganut paham komunis, sebagai pemimpin anti-Islam dan anti-ulama, serta sebagai antek Barat dan Cina, Prabowo ternyata harus kembali menelan pil pahit untuk kedua kalinya. Strategi politik yang ia mainkan selama ini ternyata tidak sepenuhnya mampu mempengaruhi rakyat untuk memilihnya pada Pilpres lalu, untuk menjadi pemimpin mereka 5 tahun ke depan. Dan dengan strategi busuk itu pula, ia harus kembali bertekuk lutut di hadapan Jokowi. Mimpi Prabowo untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini kembali buyar. Bercermin dari kekalahan keduanya dari Jokowi, Prabowo lantas banting setir mengubah cara bermainnya. Jika selama ini ia memainkan pola menyerang, tapi tidak untuk kali ini, ia lebih memilih pola permainan defensif. Ia mencoba mengesampingkan egonya dengan bergabung ke pemerintahan Jokowi demi sebuah kemenangan pada Pilpres mendatang. Lantas, dengan masuknya Prabowo ke dalam koalisi partai pendukung Jokowi, apakah ia benar-benar telah melupakan dendamnya di masa lalu? Menurut saya, tidak. Dendam politik itu menurut saya masih berapi-api dan bahkan masih berkobar-kobar di dalam hatinya yang terdalam. Hanya saja ia berusaha menyembunyikan kebencian dan kejengkelannya itu. Sebab Prabowo bukanlah seorang politikus berhati merpati, ia bukan pula pribadi yang tulus dan ikhlas. Ia seorang politikus ambisius, bahkan demi ambisinya ia rela melakukan apa saja. Kenapa Prabowo tega menghabisi nyawa para aktivis reformasi tahun 1997 sampai 1998 lalu? Semata-mata demi ambisi besarnya menggantikan posisi Soeharto, mantan mertuanya itu. Ia akhirnya memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi karena ia sudah hampir kehabisan cara untuk menggapai keinginannya sebagai pemimpin bangsa ini. Maka satu-satunya upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mencoba merangkul lawan. Dari dalam ia akan dengan bebas menyusun strategi. Ia akan mendapat bonus pula, promosi gratis. Lihatlah bagaimana Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo pada masa kampanye Pilpres lalu, ia angkat menjadi staf sus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga.
Ia juga mengangkat dua sahabat karibnya, Safri Samsudin dan Suryo Prabowo, yang pada Pilpres 2019 lalu begitu getol mendukung pencapresannya sebagai penasehatnya. Untuk apa hal itu ia lakukan? Agar ia dengan mudah mematangkan rencana perang pada Pilpres mendatang. Sebab selama menjabat sebagai menteri, apa yang sesungguhnya telah dikerjakan Prabowo? Tidak ada. Ia hanya sibuk berkunjung ke sejumlah negara yang jumlah kunjungannya bahkan melebihi jumlah kunjungan luar negeri Wapres Ma'ruf Amin yang konon ia sebut demi kepentingan alutsista. Bukankah Jokowi pernah berujar bahwa kunjungan ke luar negeri harus dikurangi oleh para pejabat di negeri ini sebab perkembangan teknologi dan informasi di negara tetangga sesungguhnya telah bisa kita ketahui lewat smartphone. Lalu kenapa Prabowo mendapat keistimewaan? Saya curiga hal itu ia lakukan tidak sepenuhnya atas perintah Presiden. Saya pikir tidak ada faedahnya sama sekali. Serangkaian kunjungan Prabowo ke luar negeri selama ini hanyalah semacam upaya menghambur-hamburkan uang negara, tanpa pernah mendapatkan manfaat yang signifikan terhadap kemajuan bangsa dan negara. Semua itu merupakan ajang pencitraan. Ia mengendorse dirinya sendiri dengan uang rakyat. Satu lagi bukti nyata betapa Prabowo sesungguhnya hanya memanfaatkan jabatan menteri yang dipercayakan kepadanya saat ini adalah tidak adanya sikap tegas dari Prabowo terhadap Fadlizon, kadernya di Partai Gerindra yang tidak pernah menghentikan nyinyirannya dan menjelek-jelekan pemerintah. Sementara Gerindra kan partai pemerintah saat ini, kenapa Prabowo seakan menutup mata dan telinga terhadap sikap dan pola komunikasi Fadlizon yang teramat buruk selama ini? Sebab jika Fadlizon mengkritik pemerintah, bukankah hal itu sesungguhnya telah mengkritik Prabowo juga? Tapi yang terlihat adalah pemerintahan dan Prabowo seolah-olah merupakan dua hal yang berbeda di mata Fadlizon. Saya melihat sikap Fadlizon selama ini nampaknya telah diatur sedemikian rupa. Ia sepertinya ditempatkan sebagai pengganggu pemerintah, sebab sangat tidak mungkin rasanya Fadlizon bersikap seperti itu tanpa seizin Prabowo. Jadi hal itu kelihatannya sebuah kesengajaan. Ada kader bidang koalisi, ada pula yang membidangi oposisi. Hingga suatu saat nanti jika seluruh persiapan telah benar-benar matang, maka Prabowo akan segera keluar menghabisi Jokowi. Ia yang selama ini bermuka manis di hadapan Jokowi akan berbalik menyerang, menikam Jokowi dari belakang hingga ia tak berdaya. Maka dengan mudah ia akan mampu memenangi laga pada Pilpres 2024 mendatang. Salam Indonesia 1. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siward.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.